Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel PKWU kelas 10. Pada pertemuan kelima kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan dilakukan pada hamparan lahan. Teknik budidaya yang digunakan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya. Di bawah ini adalah serangkaian proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan untuk menyiapkan lahan sampai siap ditanami. Pengolahan dilakukan dengan cara mekanisasi, dengan cara dibajak, atau dilakukan dengan cara tradisional, dengan cara dicangkul, hingga tanahnya menjadi gembur. Pengolahan lahan memiliki standar penyiapan lahan. Berikut adalah standar penyiapan lahan. Yang pertama adalah lahan harus bebas dari limbah beracun. Limbah beracun bisa berasal dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan pestisida. Yang kedua adalah penyiapan lahan atau media tanam dilakukan agar struktur tanah gembur dan berareasi dengan baik. Struktur tanah yang gembur dan berareasi dengan baik bisa mengoptimalkan perkembangan perakaran pada tanaman. Karena tanah memiliki rongga yang bagus sehingga oksigen maupun air bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam tanah. Standar yang ketiga adalah penyiapan lahan harus menghindarkan dari erosi, kelongsoran, dan kerusakan sumber daya alam. Jangan sampai pengolahan tanah yang berlebihan justru akan berakibat fatal, yaitu terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan. Standar yang keempat adalah penyiapan lahan merupakan bagian integral upaya pelestarian, tindak sanitasi, dan penyihatan lahan. Lahan yang memiliki sanitasi yang baik terhindar dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan tanaman, seperti gulma dan sisa-sisa tanaman dari tanaman sebelumnya. Standar yang kelima adalah apabila diperlukan, bisa disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik atau soil amelioration, dan atau perbaikan kesuburan tanah. Tindakan perbaikan kesuburan tanah bisa dilakukan dengan penambahan pupuk organik seperti pupuk kandang, penaburan kapur dolomit atau kapur untuk pertanian, juga bisa dengan cara ditambahkan pupuk anorganik seperti ZA atau NPK, seperti itu. Dan mungkin bisa juga ditambahkan furadan. Furadan itu tujuannya untuk menghindarkan tanaman dari gulma semut. Contohnya seperti itu. Nah, penambahan ini nantinya setelah diaduk-aduk bercampur dengan tanah yang ada di dalam lahan pertanian itu, nantinya bisa meningkatkan atau mengembalikan kesuburan dari tanah tersebut. Kemudian, yang keenam, penyiapan lahan dapat dilakukan secara manual atau dengan alat pertanian. Secara manual bisa juga dengan cara pembajakan. Secara mekanik bisa juga dilakukan dengan cara pembajakan dengan alat traktor. Yang kedua adalah persiapan benih dan penanaman. Benih yang akan ditanam sudah disiapkan sebelumnya. Umumnya benih yang ditanam itu dilakukan secara langsung tanpa didahului dengan penyemaian. Namun, di dalam video ini
Benih sawi yang akan ditanam itu dilakukan penyemaian dulu. Penyemaian dilakukan pada bedengan yang telah dibasahi oleh air. Kemudian, untuk menjaga kelembapan dari benih ini biar cepat bersemai, maka ditutup menggunakan jerami. Ini adalah benih yang sudah mulai tumbuh atau sudah mulai semai. Kemudian untuk menjaga kelembapannya, kita harus rutin untuk menyiram benih tersebut. Setelah benih sudah cukup umur, sekitar 10 hari, kemudian benih sawi ini kita tanam menggunakan jarak tanam yang sesuai. Kalau untuk tanaman sawi itu umumnya sekitar 10 cm setiap tanaman. Adalah standar penanaman. Yang pertama, penanaman benih dilakukan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih. Kalau tadi seperti di video itu tanamannya adalah tanaman sawi, jarak tanamnya sekitar 10 cm setiap tanaman. Kemudian yang kedua, penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat. Kalau kita menanam sayuran, berarti cocoknya itu di musim kemarau. Kalau kita menanam padi, itu kan lebih banyak membutuhkan air, berarti cocoknya ditanam di musim penghujan. Kemudian yang ketiga, pada saat penanaman, diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, kebanjiran, tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya. Kalau misalnya pada saat musim kemarau, kita harus bisa mengantisipasinya. Kita mungkin punya sumur bor, atau kita memanfaatkan diesel untuk pengairan, seperti itu. Kalau musim penghujan, kita harus mengantisipasi bagaimana agar tanaman kita itu tidak tergenang oleh air dalam waktu yang lama. Sehingga nantinya bisa merusak tanaman itu sendiri kalau terlalu banyak air. Kemudian yang keempat, untuk menghindari serangan organisme pengganggu tanaman pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam. Yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemupukan dilakukan setelah benih ditanam. Pupuk dapat diberikan sekaligus pada saat tanam, atau sebagian diberikan pada saat tanam, dan sebagian lagi pada beberapa minggu setelah tanam. Oleh karena itu, pemupukan bisa dilakukan dengan tepat, baik cara, jenis, dosis, dan waktu aplikasi. Berikut akan dijelaskan mengenai standar pemupukan. Agar tanaman sawi bisa tumbuh optimal, perlu dilakukan pemupukan. Adapun pemupukan sawi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama pada saat fase pembibitan, yaitu umur 7-10 hari setelah semai, dengan urea 50 gram per 10 liter air. Tahap kedua, pada saat umur 7 hari setelah transplanting dengan dosis urea 10 gram per 10 liter air. Dan tahap ketiga pada saat umur 14 hari setelah transplanting dengan dosis urea 10 gram per 10 liter air. Adapun tata cara pemupukannya adalah sebagai berikut. Pertama, larutkanlah urea dengan air. Kemudian siramkan pada tanaman secara merata. Setelah itu siram kembali tanaman yang sudah dipupuk tadi menggunakan air tawar. Berdasarkan video tersebut, ada 3 standar pemupukan. Yang pertama adalah tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, stadia tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat.
Pada video tersebut telah dijelaskan pemupukan itu ada 3 fase. Fase yang pertama, pembibitan umur. Fase pertama, pembibitan, yaitu umur 7-10 hari setelah semai. Fase kedua, yaitu umur 7 hari setelah transplanting. Fase ketiga, umur 14 hari setelah transplanting. Standar pemupukan yang kedua adalah tepat dosis. Artinya, jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran spesifik lokasi. Dalam video tadi telah dijelaskan bahwa pada fase pertama, dosisnya adalah menggunakan pupuk urea 50 gram per 10 liter air. Fase kedua, diberikan pupuk urea 10 gram per 10 liter air. Fase ketiga, pupuk urea 10 gram per 10 liter air. Standar pemupukan yang ketiga adalah tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Langkah yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, aplikasi yang benar, yang pertama adalah larutkan urea dengan air. Yang kedua, siramkan pada tanaman secara merata. Yang ketiga, siram lagi tanaman yang sudah dipupuk menggunakan air tawar. Keempat adalah pemeliharaan. Standar pemeliharaan tanaman yang pertama, tanaman harus dipelihara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Standar yang kedua, tanaman harus dijaga agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang liar, dan atau hewan lainnya. Di dalam kegiatan pemeliharaan itu ada 3. Yang pertama adalah penyulaman. Penyulaman itu sebenarnya adalah menanam kembali tanaman atau benih yang tidak tumbuh atau tidak normal. Nah, kenapa kok tanaman itu bisa tidak tumbuh atau tidak normal? Karena berbagai sebab, seperti karena adanya ulat tanah di dalam tanah tersebut, atau mungkin ada siput atau moluska. Nah, kegiatan kedua yaitu penyiraman. Penyiraman itu dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Kemudian, kegiatan yang ketiga adalah pembumbunan. Pembumbunan dilakukan untuk menutup pangkal batang. Jadi ini adalah pangkal batangnya. Ditutup dengan tanah yang ada di sekitar ini sampai pada batang yang ada di bawah daun ini. Kenapa kok ditutup sampai dengan batang sampai ini? Itu karena agar pertumbuhan batang bisa maksimal sehingga perakarannya itu lebih kuat. Kalau perakarannya lebih kuat, otomatis tanaman tersebut itu lebih kokoh dan tidak mudah roboh sehingga nanti hasil panennya bisa lebih maksimal. Yang kelima adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pernahkah kalian melihat orang-orangan sawah seperti gambar ini? Kalau pernah, berarti kalian sudah pernah mengetahui bagaimana para petani melakukan pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman secara manual. Mereka menggunakan orang-orangan sawah ini untuk mengusir berbagai hama seperti burung, belalang, dan sebagainya. Selain itu, mungkin yang masih gencar di berita-berita di televisi itu seperti ada kegiatan gropyokan di sawah. Biasanya hama yang menyerang itu adalah tikus. Nah, kedua fenomena ini
seperti orang-orangan sawah dan gropioan, itu merupakan salah satu upaya pengendalian OPT secara manual. Lalu, apa ada pengendalian OPT dengan cara modern? Pengendalian OPT secara modern itu seperti pada petani di tayangan ini, yaitu menggunakan pestisida. Jika memang menggunakan pestisida, maka pengendalian harus dilakukan dengan tepat. Maksudnya di sini adalah harus tepat jenisnya, tepat mutunya, tepat dosisnya, tepat konsentrasi atau dosis, tepat waktunya, tepat sasarannya, OPT target, dan komoditinya, serta tepat cara dan alat aplikasi. Jangan sampai penggunaan pestisida yang berlebihan tidak efektif mengusir hama tanaman, namun malah mencemari tanaman. Sehingga harus diperhatikan ya aturan dosis penggunaan dari pestisida yang digunakan. Yang keenam adalah panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Berikut adalah 5 standar dari standar panen. Yang pertama, pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Pada tanaman sawi, bisa dilakukan pemanenan sekitar 30-40 hari, tergantung kebutuhan ya dan kondisi dari setiap lahan atau setiap budidaya dari petani tersebut. Yang kedua, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Yang ketiga, cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Yang kelima adalah panen bisa dilakukan secara manual, bisa dengan menggunakan ani-ani atau sabit, bisa juga dengan menggunakan alat modern. Kalau ini misalnya adalah dengan menggunakan mesin perontok padi. Yang terakhir atau kelima, kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kontaminasi, sehingga warna dan bau dari sayuran tersebut itu bisa terjaga kesegarannya.